Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya dari kelompok 2 akan membahas satu materi dari mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI. Materi tersebut berjudul Teknik Pengumpulan Data Tes. Kelompok 2 ini beranggotakan Lutfi Fauziah, Maulana Sakan, dan Muhammad Fajar Albiba. Di sini kami akan menjelaskan beberapa poin, yaitu bentuk-bentuk tes dan kegunaannya, contoh-contoh bentuk tes, kelebihan dan kekurangan masing-masing bentuk tes berdasarkan cara menjawab tes. Bentuk-bentuk tes dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tes uraian dan yang kedua tes objektif. Nah, jenis tes uraian dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama uraian bentuk bebas dan yang kedua uraian dalam bentuknya terbatas. Ada jenis tes objektif, itu yang pertama true false, terus yang kedua metodenya yaitu matching test, yang ketiga completion test, yang keempat fill in test, yang kelima multiple choice item test, dan masih banyak yang lainnya. Di sini ada contohnya juga. Saya ambil beberapa contoh saja. Yang pertama itu true false test. Contohnya seperti berikut. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh saja. Yang pertama yaitu true false test, atau bisa dikatakan hanya menjawab benar atau salah saja dari pernyataan yang ada gitu. Langsung saja ke contohnya. Sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat. Apabila pernyataan tersebut benar, maka kita menceklis benar. Dan apabila pernyataan tersebut salah, kita hanya menceklis jawaban yang salah saja. Oke, bisa dimengerti. Lalu yang kedua yaitu matching test atau menjodohkan. Di sini ada idhar, ikhfa, dan iqlab. Lalu di sini saya membuat acak secara acak gitu. Contoh huruf izhar, contoh huruf ikhfa dan iqlab. Nah, tugasnya adalah siswa tersebut hanya menjodohkan saja mana contoh yang benar gitu. Misalkan nih huruf iqlab nih, contohnya itu mim ba'di, berarti dia hanya menggarisi huruf iqlab ini ke arah ini, ke jawaban yang benar. Begitupun seterusnya huruf ikhfa nih, berarti contohnya yang mana yang betul, ini yungfiku gitu, karena huruf nun mati sukun menghadapi huruf fa. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada completion test atau melengkapi kalimat. Langsung saja ke contohnya, yaitu sifat wajib bagi Allah itu adalah wujud yang memiliki arti titik-titik. Nah, ini si siswa itu hanya mengisi titik-titiknya saja, melanjutkan pernyataan ini. Nah, sekian dari saya mungkin untuk menjelaskan contoh-contoh bentuk tes. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Maulana Sakan. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu tentang bentuk-bentuk tes dan contoh-contoh tes.
Nah, di sini bentuk-bentuk tes dilihat dari segi jawaban terbagi menjadi 3. Yang pertama tes tulisan, yang kedua tes lisan, dan yang ketiga tes perbuatan atau performance test. Nah, di sini dalam tes tulisan terbagi menjadi 2, ada tes subjektif dan tes objektif. Nah, contoh dari tes subjektif yaitu bisa berupa esai atau uraian. Nah, sedangkan contoh dari tes objektif yaitu bisa pilihan ganda, pilihan mencocokkan, dan pilihan benar salah. Itu merupakan contoh dari tes subjektif dan tes objektif. Nah, kemudian lanjut yang kedua adalah contoh dari tes lisan. Nah, tes lisan bisa berupa tes wawancara atau tes tanya jawab, di mana guru misal menanyakan kepada murid dan kemudian murid langsung menjawabnya. Itu bisa. Nah, dan yang terakhir ada contoh dari tes perbuatan atau performance test. Nah, contoh tes ini bisa berupa portofolio. Itu biasa dalam keterampilan-keterampilan, contoh dalam keterampilan-keterampilan. Nah, contoh ini biasanya tes perbuatan ini biasanya dilakukan pada pelajaran penjaskes, agama, misal fisika atau kimia, itu banyak melakukan tes ini. Nah, Baik, selanjutnya adalah kelemahan dan kelebihan bentuk-bentuk tes berdasarkan cara menjawab tes. Ada 2 bentuk tes. Yang pertama tes subjektif dan tes objektif. Tes subjektif ini adalah tes yang biasa kita kenal dengan esai atau uraian. Nah, tes ini tuh lebih mengutamakan kemampuan berpikir siswa dalam merangkai jawaban. Dan tes ini biasanya diawali oleh pertanyaan mengapa, bagaimana, jelaskan, uraikan, simpulkan, dan lain sebagainya. Kemudian ada tes objektif. Tes objektif ini adalah tes yang memiliki jawaban pasti benar atau salahnya, dan setiap soal itu memiliki nilai yang sama. Langsung saja kepada kelemahan dan kelebihan tes subjektif. Tes subjektif ini memiliki kelebihan pertama mudah disusun dan disampaikan karena hanya dituliskan berupa soalnya saja, tidak ada pilihan-pilihan ganda misalnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tidak memberikan banyak ruang untuk berspekulatif dan untung-untungan. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk berani mengungkapkan pendapatnya, kemudian menyusunnya dengan kalimat yang baik dan benar. Yang keempat adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapat dengan gaya bahasa dan caranya masing-masing. Kemudian ada pula kelemahannya. Nah, kelemahannya adalah pertama, kadar validitas dan reliabilitas yang rendah. Karena sukar diketahui dari segi-segi mana dari pengetahuan siswa yang benar-benar dikuasai, mohon maaf. Yang kedua adalah cara memeriksanya dipengaruhi unsur-unsur subjektif. Yang ketiga, pemeriksaannya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individual lebih banyak daripada penilaian. Bahkan walaupun jawabannya ngaco sekalipun, akan ada nilai kadedeh kalau dalam bahasa Sunda mah ya. Yang keempat adalah waktu untuk koreksinya lebih lama dan tidak bisa diwakilkan. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan tes subjektif. Kelebihan tes subjektif ini diantaranya adalah sifatnya lebih representatif dalam hal mencakup dan mewakili materi yang telah diajarkan kepada peserta didik atau yang telah diperintahkan kepada peserta didik untuk mempelajarinya.
Dan yang kedua adalah butir-butir dari soal tes objektif itu jauh lebih mudah dianalisis, baik dari segi kesukarannya, daya pembedanya, validitas maupun reliabilitasnya. Dan yang ketiga adalah mengoreksi tes objektif ini dapat diwakilkan oleh orang lain karena tadi sifat dari tes objektif ini adalah pasti benar dan salahnya. Tetapi di tes objektif ini ada pula kekurangannya, diantaranya adalah memberikan banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan. Terima kasih. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, tes merupakan salah satu cara untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik dalam memahami suatu materi yang telah diajarkan atau disampaikan oleh pendidik, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, kemudian bentuk dari tes itu ada dua, yaitu tes objektif dan subjektif. Kemudian dari masing-masing tes ini mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Jadi jika boleh menyarankan ketika mengevaluasi suatu materi, maka kita sebaiknya menggunakan kedua bentuk ini, menggabungkan kedua bentuk ini. Misalnya dalam satu soal itu ada pilihan gandanya dan esainya. Begitu. Sekian dari kelompok kami, mudah-mudahan dapat dimengerti apa yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.